Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada adik mahasiswa untuk semester berapa ini? Semester 6. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan, mengurai, mengulas dari pemikiran-pemikiran Michel Foucault, yaitu teori kekuasaan, teori kuasa dan pengetahuan. Di mana pada mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan ini sangat dibutuhkan, gunanya adalah untuk eh, menarasikan menggunakan teori-teori ini pada riset-riset teman-teman yang akan datang. Oke, untuk yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa pemikiran mengenai teori kekuasaan dan pengetahuan ini dikembangkan oleh Michel Foucault 1926 1984. Beliau adalah filsuf yang dikenal sebagai Michel Foucault, seorang filsuf dari Prancis, sarjanawan, ide ahli teori sosial, kritikus, dan intelektual. Nah, Foucault ini dari Prancis ya, berkebangsaan Prancis, di mana sebenarnya sebelum ke filsuf, Foucault ini sekolahnya di kedokteran karena bapaknya dokter, kakeknya juga dokter. Ini nanti kita bisa bahas di situ ya. Pemikiran yang dilahirkan oleh Foucault yang berhubungan dengan bidang institusi sosial seperti ilmu kemanusiaan, disiplin negara, psikologi sosial, kekuasaan, dan hubungan antara kekuasaan tersebut. Dan pemikiran-pemikiran Foucault biasanya digolongkan dalam pemikiran poststrukturalis dan postmodernis. Sebelum lebih dalam untuk mengurai pemikiran-pemikiran Foucault, di mana kita harus mendeskripsikan dulu tentang knowledge. Jadi pengetahuan ini mempunyai banyak definisi, diantaranya pengakuan tentang sesuatu. Jadi pengetahuan itu bisa diartikan pengakuan tentang sesuatu, kemudian persepsi yang jelas tentang apa yang dipandang sebagai fakta, dia mampu untuk mendefinisikan terkait fakta-fakta sosial maupun yang lainnya, atau informasi pelajaran yang disimpan dalam kesadaran. Bisa juga diartikan keakraban atau pengenalan sesuatu dari pengalaman aktual. Sehingga dari keempat diksi ini bisa mewakili knowledge, ya, pengetahuan. Kita coba masuk di dalam pemikiran-pemikirannya Foucault ya. Yang pertama, bagi Foucault kekuasaan bukanlah ontologi, melainkan sebagai epistem atau bisa dianggap sebagai strategi ya. Kekuasaan tidak terpusat pada satu orang atau kelompok orang, tetapi bentuknya menyebar di mana-mana. Kekuasaan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari melalui wawancara. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa bagi Foucault kekuasaan itu bukan sifatnya struktural. Makanya tadi di bahasan awal ada poststruktural karena kekuasaan dianggap mereka atau seseorang atau individu yang mampu mempengaruhi, mampu merubah pemikiran-pemikiran seorang itu dianggap sebuah kekuasaan. Ada kalanya orang yang diberi kuasa, tetapi dia tidak mempunyai kekuasaan. Jadi dia hanya jadi pimpinan, tapi belum tentu mereka mampu untuk menjadi sebuah pemimpin.
Karena secara individu dia tidak bisa menyampaikan kuasanya, dia belum mampu untuk mempengaruhi bawahan-bawahannya. Nah, oke. Diartikan oleh Foucault, kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Karena kekuasaan itu menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan itu dibentuk oleh kekuasaan. Oke, coba kita uji sekarang. Apa betul ini? Bahwa kekuasaan itu menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Kita bisa melihat sejarah-sejarah yang dialami oleh bangsa kita ya, karena kita mahasiswa pemerintahan sehingga kita bahasnya di pemerintahan. Di dalam kekuasaan yang mana Orde Lama itu sistemnya dianggap mewakili sebuah kebenaran pada saat rezim Orde Lama. Sehingga di luar dari rezim itu dianggap gagal. Jadi yang benar adalah sistem pemerintahan atau sistem politik yang digunakan pada era Orde Lama. Begitu juga ketika berubah kepada Orde Baru menyatakan bahwa sistem yang dipakai Orde Lama itu tidak pas, sehingga memaknai demokrasi dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Nah, di mana kekuasaan itu menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Ini terjadi sirkel. Nah, sehingga pemaknahan dari Orde Lama ke Orde Baru dianggap salah, sesat oleh Orde Reformasi. Bahwa demokrasi yang betul adalah demokrasi yang diusung oleh Orde Pasca Reformasi. Pengetahuan itu adalah epistem. Epistem itu seringkali kita manai otoriter. Ada di mana-mana. Apa yang kita yakini benar sesungguhnya adalah epistem-epistem pengaruh dari kekuasaan. Nah, yang saya contohkan tadi narasi-narasi yang dibangun oleh kekuasaan. Di mana epistem-epistem itu dibangun untuk memberikan sebuah justifikasi kebenaran. Jadi epistem dibangun. Contohnya seperti tadi ya. Rezim ini salah, rezim ini salah. Yang benar ini adalah bagian dari epistem-epistem yang dibangun. Epistem itu sendiri bisa dipandang sebagai otoritarian. Contoh, di dalam kekuasaan di mahasiswa atau kampus atau bupati, setiap kekuasaan itu menganggap bahwa apa yang telah diputuskan, apa yang telah disampaikan itu selalu didukung dengan epistem-epistem pengetahuan. Yang mana epistem-epistem pengetahuan itu menjustifikasi bahwa itu benar. Contoh, sistem proporsional terbuka. Dulu ini soal partai ya. Sistem proporsional terbuka itu menjawab bahwa sistem proporsional tertutup itu kurang layak. Dulu pemilu di era Orde Baru yang dicoblos hanya partainya saja. Sedangkan partai mampu mengorkestrasikan calon-calonnya itu dipilih oleh partai politik. Sehingga parpol ini menganggap ada kaderisasi, ada pendidikan politik kepada mereka-mereka yang loyal. Sehingga kalau yang dimenangkan itu adalah partainya, partai mendistribusikan kepada mereka-mereka yang loyal. Nah, sistem proporsional tertutup ini dianggap belum mampu mewakili sebuah demokrasi. Sehingga pada
2004 ada pemilihan langsung, sistem itu berubah menjadi proporsional terbuka, di mana para masyarakat semuanya atau partai-partai itu mampu untuk bersaing bersama, mampu bersaing bersama. Oke. Selanjutnya, di lain hal juga terkait dengan hukum, terkait dengan fenomena yang hari ini terjadi. Ada sidang MK yang membolehkan gugatan-gugatan eh, dari 40 dan di situ dikasih frasa dan atau itu juga dibangun oleh eh, epistem dari kekuasaan. Atau yang lain halnya. Jadi contoh sederhananya, orang itu cantik. Kenapa? Karena dia putih. Apakah orang cantik itu identik dengan putih? Apakah orang yang setengah putih, setengah hitam dianggap nggak cantik? Ini kan dibutuhkan narasi-narasi untuk meyakini kebenaran itu. Nah, sehingga epistem-epistem yang dibangun itu selalu menjustifikasi akan sebuah kebenaran, selalu mengarahkan pemikiran-pemikiran bahwa itu dianggap sebuah kebenaran, dan epistem itu dibangun oleh kekuasaan, dan kekuasaan itu tidak hanya di atas, tetapi kekuasaan pikir itu bisa dibangun lewat bawah ke atas, bottom up, bukan top down. Kalau kita mengartikan top down, berarti kekuasaan itu adalah struktural, tetapi pemikiran Foucault tidak. Ya, bisa dipahami ya di situ ya. Contoh lagi, bisa ketika di zaman orde baru dikatakan bahwa eh, dua anak cukup, program KB itu ya, dua anak cukup. Yang satunya mempunyai pandangan kalau beranak banyak itu rezekinya banyak. Apakah kita harus meyakini bahwa kalau banyak anak banyak rezeki? Kita uji dulu di situ. Yang satu itu menekan laju perekonomian supaya tidak terjadi gejolak penambahan populasi, supaya ekonomi dapat dikendalikan. Di era 85, di Orde Baru zamannya Pak Harto, menekan lajunya tingkat pertumbuhan populasi, maka ada program KB dua anak cukup. Yang satunya memakai epistem untuk pendekatan keyakinan, dibangun di keyakinan masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, ini merupakan epistem-epistem yang dibangun, yang satunya melakukan riset dan kajian, yang satunya dengan sebuah keyakinan di situ ya. Jadi berdasarkan keyakinan itu dianggap mampu dan masyarakat meyakini. Oh, iki mesti kalau anaknya dua itu cukup. Apa ini diyakini bahwa kalau anaknya banyak banyak rezekinya. Ini sesuatu hal yang diuji. Tetapi Foucault berpendapat bahwa pengetahuan itu dianggap kebenaran dibutuhkan sebuah kuasa. Kuasanya lewat apa? Lewat epistem-epistem yang dibangun, lewat wacana, lewat diksi, melalui kajian-kajian, gunanya adalah untuk meyakinkan bahwa wacana atau sistem yang dibangun itu adalah sebuah kebenaran. Nah, selanjutnya pengetahuan itu epistem ya. Dari Nietzsche ini gurunya Foucault ya. Tidak ada suatu kebenaran yang bersifat final atau universal. Kebenaran itu adalah subjektif. Dalil dari Nietzsche ini berkeyakinan bahwa sebuah fakta-fakta sosial itu selalu berkembang terus, selalu berkembang mengikuti ritme zaman. Apakah
dulu kita meyakini bahwa sekolah, kalau orang sekolah itu tujuannya dia bekerja sebagai PNS. Pendidikan pada saat itu diarahkan ke sana. Kamu sekolah nanti bisa jadi pegawai negeri. Kamu sekolah nanti cita-citamu bisa jadi dokter. Kamu sekolah nanti kamu jadi polisi. Nah, ketika Anda masih kecil itu dinarasikan seperti itu. Itu adalah epistem-epistem yang dibangun oleh penguasa pada saat itu. Bahwa orang berpendidikan itu nantinya dapat kelayakan ketika bekerja sebagai pegawai negeri, ketika dia jadi polisi, ketika dia jadi dokter. Nah, berkembangnya zaman dari revolusi industri 3.0 ke 4.0 dan sekarang 5.0 dengan adanya perubahan MBKM Merdeka Belajar Belajar Merdeka ini, sekarang mahasiswa malah dianjurkan untuk berwira swasta. Bahwa kalau kamu berpendidikan, cobalah kamu bisa mengembangkan skill untuk kewirausahaan. Kalau kamu jadi apa saja mahasiswa atau yang lainnya, cobalah berwirausaha. Ini dikasih fitur-fiturnya, ada marketplace dan sebagainya. Sehingga dorongan ekonomi kerakyatan dibangun melalui UMKM. Ini berbeda dari kebijakan sebelumnya, sekarang kebijakan yang baru. Nah, untuk meyakinkan kebenaran dari kebijakan itu, maka yang punya kuasa membangun epistem-epistem yang sifatnya otoriter, bahwa diyakini ini merupakan sebuah kebenaran. Tetapi Nietzsche bilang tidak ada kebenaran yang bersifat final atau universal. Kebenaran itu subjektif. Ya, bisa diterima ya. Sama halnya kalian di kampus juga. Yang dulunya bisa belajar luring, tatap muka, sekarang karena ada pengembangan program, kita bisa daring, bisa luring, kita bisa Zoom. Mereka yang bekerja bisa kuliah juga di pekerjaannya. Mereka yang jauh di rumah, mereka bisa mendapatkan kuliah dengan jauh di rumah menggunakan fasilitas Zoom, atau mereka yang di kelas bisa dua-duanya, seperti itu ya. Nah, ini juga sebuah epistem-epistem yang dibangun bahwa belajar itu ya seperti ini. Sekarang ada hybrid. Hybrid itu ya seperti ini. Ada lagi klaim di situ. Nah, dari epistem-epistem yang dibangun ini dibutuhkan sebuah kuasa. Sejauh mana penguasa ini dengan kekuasaannya, dengan epistem menggunakan wacana keilmuan, mampu menjustifikasi bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu adalah hal yang benar. Bahwa kebijakan-kebijakan sebelumnya atau pemahaman-pemahaman di luar dari pemahaman itu dianggap itu kurang benar. Jadi kayak gitu ya. Selanjutnya, dalam pemikirannya Foucault, arkeologi digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang disebut oleh Foucault sebagai epistem. Epistem merupakan bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu zaman tertentu. Ia dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada zaman itu. Kita melihat sejarah. Jadi sejarah ini epistemnya apa di sini? Ada arkeologi. Bahwa seorang arkeolog ini mampu dijadikan dalil sebuah kebenaran dalam mengukur sejarah. Tergantung kita membangun epistem yang bagaimana. Jadi contoh kalau teman-teman dari mahasiswa ini neliti masalah Majapahit. Majapahit ini banyak diksinya. Banyak orang yang mengklaim bahwa Majapahit dulu itu runtuh, bahwa Majapahit dulu itu sengaja dikubur dan nanti bangkit lagi, bahwa Majapahit dulu itu karena akibat perang kekuasaan antara Hindu dengan Islam, bahwa Majapahit ini memang
karena ada lumpur lapindo, karena ada kejadian alam pada saat itu. Nah, ini kan orang-orang arkeolog ini mencoba menelusuri dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan bahwa dari segi material ditemukan, dari segi tahun berapa kejadian itu. Nah, ini merupakan epistem-epistem yang diciptakan oleh penguasa pada saat itu. Tergantung kita selaku mahasiswa punya kuasa tidak untuk mengklaim sebuah kebenaran itu. Karena sekarang ini mainnya klaim semua. Ya, itu di balik sejarah, tapi yang dijadikan untuk arkeologinya ya. Kemudian dalam pemikiran mengenai kekuasaan, Foucault menolak bahwa ilmu pengetahuan itu dicari semata-mata demi pengetahuan itu sendiri. Karena tanpa disadari lebih terarah kepada pencapaian sebuah kekuasaan. Ini yang dilirik oleh Foucault. Jadi relasi kuasa ini sangat mendominasi. Baik itu mendominasi kekuasaan, baik itu mendominasi keilmuan, baik itu mendominasi kebenaran, baik itu mendominasi secara hukum, baik ini hukum umum atau kajian agama. Nah, epistem-epistem yang dibangun itu bisa melalui kajian-kajian, bisa melalui tingkat keyakinan dan kepercayaan. Kalau kita orang beragama, dibangun narasi-narasi melalui keyakinan bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah benar, nanti kamu akan masuk neraka. Apa yang kamu lakukan ini, benar masuk surga, dan apa yang kamu lakukan salah akan masuk neraka. Nah, tergantung bagaimana kita menyerap, bagaimana kita merasionalkan pendapat-pendapat yang dibangun. Tetapi Foucault melihat bahwa siapa yang punya kuasa, maka epistem-epistem itu dibangun akan mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya. Jadi menurut Foucault, pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus-menerus akan menciptakan suatu bentuk wujud pengetahuan, begitupun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan kekuasaan. Contoh, di dalam sebuah kelompok ada Alif, ada Bahrul ya, ada Elsa, ada kawan-kawan yang lainnya. Kamu coba diskusi di situ, ya, mendiskusikan tentang perihal sejarah Majapahit. Elsa Nur mempunyai pandangan yang berbeda. Begitu juga dengan Randy, begitu juga dengan Wahyu. Kamu akan membangun epistem-epistem di situ untuk meyakinkan bahwa narasi-narasi yang kamu bangun itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini apa, beradu argumentasi di situ ya. Beradu argumentasi supaya mana yang kecenderungan bisa diterima diksinya oleh teman-teman komunitas mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, coba sekarang kita melihat di dalam bukunya Foucault ya. Foucault itu apa ya, yang berjudul The History of Sexuality. Itu di era, ada buku ya tahun 1990-an itu ya. Ada beberapa proposisi kekuasaan yang diartikan oleh Foucault ini, bahwa kekuasaan bukan milik seperti benda yang didapat, bisa diraih, dipakai, atau sesuatu yang dapat digenggam, dibagi. Tidak bisa. Kekuasaan tidak bisa diwariskan dan juga tidak bisa punah. Dia harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari dan sifatnya selalu mengalami pergeseran. Jadi kekuasaan ini tidak bisa diwariskan, ditransformasikan. Kamu jadi raja, kamu jadi penguasa. Kalau semisal digantikan anak saya, apa bisa? Tidak bisa. Kita uji sama-sama nantinya.
Sekarang contohnya ada Pak Jokowi, sekarang ada Gibran. Apakah Gibran ini sama dengan statusnya Pak Jokowi? Belum tentu, tidak bisa. Karena kekuasaan tidak bisa langsung diwariskan. Mereka akan punya sejarah sendiri. Nah, Foucault mengartikan karena kekuasaan itu bukan benda. Misal dulu bapaknya bupati, sekarang anaknya diwariskan menjadi bupati melalui mekanisme pemilihan. Ternyata anaknya tidak terpilih. Nah, berarti kan terjawab bahwa kekuasaan tidak bisa diwariskan karena sekarang ini sistem yang dipakai adalah demokrasi, bukan monarki lagi. Contoh seperti itu. Ada halnya diartikan kekuasaan bukan bersifat relasi struktural atau hierarki. Jadi apa yang diperintahkan dari atas itu kemudian dengan sendirinya akan diyakini atau dilakukan oleh masyarakat bawah. Tidak bisa. Kekuasaan bukan berdasarkan pada kelompok yang menguasai dan yang dikuasai. Kekuasaan ada di mana-mana. Foucault mengartikan bahwa siapa yang punya kuasa, siapa yang mampu mempengaruhi pemikiran-pemikiran seseorang, itulah yang disebut kuasa. Karena kekuasaan itu datangnya dari bawah. Dalam kekuasaan tidak ada lagi distingsi binary opposition, karena kekuasaan itu mencakup keduanya. Ada yang berkuasa, ada yang oposisi. Jadi relasi kekuasaan itu sifatnya internasional, nggak bisa sepihak, non subjektif, tidak adanya satu subjek saja. Di mana ada kekuasaan, di situ pasti ada anti kekuasaan. Nah inilah yang namanya pertarungan kekuasaan. Secara struktural dia kuasa di atas, yang di bawah juga punya struktur tersendiri. Ya, bisa dipahami ya. Jadi berkaitan dengan kekuasaan, fokus perhatian Foucault itu bukan terhadap definisi kekuasaan maupun struktural sosial dan politik dalam sebuah negara kalau kita orang fisip mengajinya. Tetapi Foucault lebih tertarik bagaimana mekanisme dan strategi kekuasaan serta bagaimana praktek kekuasaan itu dalam kehidupan masyarakat. Karena melalui praktek-praktek itu eh, mereka akan terlihat bagaimana sesuatu itu diterima menjadi kebenaran atau tidak. Melalui apa? Melalui epistem-epistem yang dibangun, dinarasikan terkait dengan kebenaran. Menurut Foucault, kekuasaan berkaitan erat dengan pengetahuan. Sebaliknya tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan. Jadi itu langkah yang dibangun oleh Foucault yang mengartikan bahwa kekuasaan dan pengetahuan itu selalu ada imbal baliknya. Ya. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu subjek dalam lingkupnya yang paling kecil. Area kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jaringan relasi sosial. Kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapapun dalam relasi-relasi pengetahuan. Ilmu lembaga-lembaga lagi pula sifatnya bukan referensi, melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat. Jadi poinnya adalah bahwa kekuasaan itu tidak bisa diwariskan. Tidak bisa. Mereka mengikuti sesuai dengan individu-individu masing-masing. Makanya itu yang disebut post-strukturalisasi. Oleh karena itu, untuk adik-adik sekalian, ketika mau melakukan riset, melakukan penelitian, atau Anda memobilisasi massa, Anda akan
melakukan epistem-epistem, akan membangun epistem-epistem di mana untuk meyakinkan sebuah kebenaran, di mana untuk meyakinkan mereka Anda harus bisa membangun narasi-narasi yang mudah diterima dan mudah dipahami sesuai dengan eranya, sesuai dengan zaman dan juga karakter masyarakat pada wilayah tersebut. Nah, untuk itu sesi selanjutnya kita bisa tanya jawab terkait dengan relasi kuasa dan pengetahuan. Oke, silakan adik-adik sekalian. Kuasa Ya, besar-besar itu kok sulit untuk dihukum gitu Pak, kayak kasusnya Pak Sambo dan Surya Darmadi itu. Kok bisa mengajukan banding gitu loh kan, padahal kan dari kasus KUHP, dari undang-undang KUHP kan itu dihukum mati untuk Pak Sambo dan Surya Darmadi kan disahkan hukuman seumur hidup. Kok kenapa bisa aju banding kembali? Kok rakyat kecil mau aju banding aja susah? Apakah karena kekuasaan itu bisa membeli undang-undang? Ya Pak, segitu, terima kasih Pak. oke, terima kasih. Kamu coba menyoroti kasus Sambo. Kenapa dia bisa banding dan sebagainya. Negara sudah menyediakan fasilitas. Tergantung kita ini mau menggunakan atau tidak. Jadi di mana fasilitas itu disediakan, kita harus aktif menggunakan fasilitas tersebut. Setelah putusan ada banding, banding digunakan. Terkait mereka menggunakan lawyer-lawyer yang pandai itu bagian dari strategi. Makanya tadi saya bilang mungkin dari para penasihat hukumnya mampu membuat epistem-epistem yang mewakili sebuah kebenaran sehingga epistem itu didengar oleh hakim ya pada saat itu dan hakim meyakini terkait dengan alasan-alasan yang dibangun sehingga dia diputuskan. Pertanyaannya, kenapa orang kecil nggak ketika dihukum itu langsung divonis? Karena rata-rata mereka butuh pendidikan juga, mereka tidak menggunakan fasilitas, padahal negara sudah memberikan fasilitas di dalam sebuah persidangan. Kamu bisa banding, kamu nanti kalau sudah putusan ini selanjutnya sebelum kasasi juga bisa banding sampai putusan itu final. Jadi diksi yang dibangun terkait dengan hukum ini apakah karena mereka punya kuasa. Padahal tadi kalau Foucault menjelaskan kuasa itu tidak secara struktural. Sejauh mana berarti di sini Sambo mampu mampu memberikan kuasa dia sehingga putusannya sudah berubah. Seperti itu, Barul. Pengennya di isu, Ya, silakan. pengennya di isu-isu nasional yang Ya, berkaitan dengan ya, gimana? Isu-isu nasional. yang berkaitan dengan MK juga. Kira-kira bisa nggak, Pak? Ya, bisa. Untuk MK, ya, relasi kuasanya sejauh mana ini MK menaksirkan seperti itu. Kalau secara akademik itu ada yang cacat hukum, tetapi namanya keputusan MK, MK itu keputusannya kan final dan mengikat. Mau bagaimanapun vonisnya ya harus dijalankan di situ. Karena final dan mengikat. Urusan nanti ada banding itu kan yang di belakangnya. Terkait dengan etika-etika itu. Boleh. Alif mau riset terkait itu silakan. Ketika Alif ini mau melakukan riset itu, ketika kamu mau mengajukan judul, itu harus punya alasan-alasan jelas. Ada narasi-narasi yang kamu bangun itu jelas, supaya nanti bisa di-ACC oleh pembimbingnya oleh Kaprodi. Bahwa apa yang akan kamu risetkan ini latar belakangnya jelas, metodologi yang dipakai jelas, tolok ukurnya apa, teori yang dipakai apa. Jadi seperti itu, Alif. Ya, saya kira itu ya kurang lebihnya ya. Bisa kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.